selamat datang di Menit Sejarah. Perkenalkan, nama saya Deviani Uli Afifah, dan di Menit Sejarah kali ini kita akan sama-sama membahas tentang Pancasila. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara sekaligus pedoman bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Jika ditilik dari sejarahnya, Pancasila pertama kali disebutkan dalam sidang BPUPKI yang pertama, yakni pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni. Dalam sidang BPUPKI yang pertama ini ada 3 tokoh yang menggagas rumusan dasar negara, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo. Nah, Pancasila sendiri digagas oleh Insinyur Soekarno, yang mana dalam pidatonya Insinyur Soekarno merumuskan 5 inti dasar negara, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau tadi kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, kemudian setelah sidang BPUPKI yang pertama ini, 5 inti rumusan dasar negara yang digagas oleh Soekarno akhirnya diputuskan untuk dirumuskan secara lebih rinci oleh Panitia 9. Nah, pada sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 22 Juni 1945, akhirnya lahirlah Piagam Jakarta, yang mana Piagam Jakarta ini adalah hasil dari rumusan Pancasila yang dirumuskan secara ulang oleh Panitia 9. Rumusannya tidak jauh berbeda dari nilai Pancasila yang kita kenal sekarang, namun ada sedikit perbedaan dalam sila pertama, yakni sila pertama ini tentunya menimbulkan berbagai perdebatan sekaligus berbagai keberatan, karena seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang majemuk dengan masyarakat yang majemuk dan berbeda-beda latar belakang serta budaya juga agama. Kemudian karena adanya perputaran arah politik, maka diputuskan sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan sidang PPKI ini tadinya akan dirumuskan Undang-Undang Dasar Negara sebagai undang-undang, juga Pancasila sebagai dasar negara. Namun karena adanya keberatan, maka sehari sebelumnya Muhammad Hatta mendiskusikan hal ini, terutama pada sila ke-1 dengan beberapa tokoh, yakni akhirnya Pancasila sebagai dasar negara tetap disahkan. Namun ada perubahan pada sila ke-1 sebagaimana yang kita ketahui sekarang, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik sekaligus menghindari perpecahan, karena seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang majemuk. Nah, dari sini kita bisa sama-sama belajar bahwasanya Pancasila bukanlah ide atau gagasan dari satu orang saja, melainkan sebuah ide atau gagasan yang berakar dari budaya masyarakat Indonesia sendiri, yakni budaya untuk mencintai persatuan dan mencintai gotong royong, sekaligus mencintai tanah air dengan segala kemajemukan dan keberagaman di dalamnya. Dari sini kita juga belajar bahwa Pancasila mengajarkan nilai-nilai toleransi dan persatuan, juga menghargai dan menghormati keragaman dan perbedaan. Oke, mungkin cukup sekian dari sesi Menit Sejarah kali ini. Semoga video tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa!